Halo, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. DNS atau Domain Name System adalah sebuah protokol yang mana bisa mengubah alamat domain menjadi sebuah alamat IP publik yang ada di suatu website tertentu. Sehingga ketika kita membuka browser di laptop kita, kemudian kita ketikkan citraweb.com, maka sebenarnya laptop kita dia akan mencari atau resolve DNS yang ada di router kita. Kemudian si router kita dia akan mengasihkan alamat IP dari citraweb.com sehingga nanti terbuka tampilan website dari citraweb.com. Nah, bagaimana ketika nanti ada serangan-serangan yang mengarah ke alamat router kita, terutama untuk DNS server yang ada di router Mikrotik, baik dari jaringan publik ataupun jaringan lokal kita, maka bagaimana cara mengatasinya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Ada beberapa macam serangan yang ada di jaringan internet ataupun di jaringan lokal kita. Yang pertama ada yang namanya protokol attack atau biasa disebut dengan sing attack atau TCP sing attack atau biasa disebut dengan DDoS. Kemudian ada yang namanya DNS spoofing atau DNS hijack yang mana ini sangat merugikan kita ketika nanti teman-teman mengakses sebuah halaman website ABC, tapi nanti dia akan dibelokkan ke halaman website yang lain. Nah, itu akan mengganggu atau merugikan kita di sisi klien. Kemudian ada banyak lagi, ada DDoS, ada yang namanya flooding, ya nanti dia akan mengasih atau memberikan paket secara terus-menerus dengan tujuan adalah nanti agar sebuah server tersebut down. Tuh, kemudian masih ada banyak serangan-serangan yang ada di dunia networking. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kerucutkan sedikit ya. Kita akan coba bahas bagaimana cara mengatasi ketika nanti teman-teman mengaktifkan DNS router kita Mikrotik ini sebagai DNS server untuk jaringan lokal. Nah, ketika teman-teman melakukan basic config kemudian di IP DNS, biasanya teman-teman centang allow remote request. Nah, ketika nanti teman-teman centang allow remote request, berarti router ini ketika nanti dipasangkan IP public, dari manapun, dari luar jaringan kita, dari internet, itu bisa meresolve DNS yang ada di router kita. Jadi selain jaringan lokal, dari internet pun, dari jaringan publik itu bisa merequest DNS dari router yang ada di jaringan kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya untuk serangan UDP terhadap DNS server yang ada di jaringan lokal kita? Yang pertama kita akan coba dulu untuk topologi yang sekarang saya gunakan ya. Untuk Ether 1 saya ini nanti akan terkoneksi ke internet. Kemudian Ether 2 nanti ke jaringan lokal saya, ini langsung ke laptop saya. Kemudian untuk router ini sudah saya lakukan basic config, kemudian saya centang allow remote request-nya yang ada di IP DNS. Ya, jadi nanti seolah-olah ini adalah router kita yang ada di jaringan lokal kita, ini sebagai router sekaligus DNS server. Kemudian nanti akan ada dua skema. Yang pertama adalah skema bagaimana ketika ada penyerangan yang dilakukan dari luar jaringan lokal. Artinya nanti ini akan diserang dari jaringan publik. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau nanti jaringan lokal kita itu yang menyerang router kita. Jadi nanti ada public enemy ya yang jadi jaringan publik, kemudian ada local enemy nanti yang dari jaringan lokal. Nah, kita akan coba lakukan skema yang pertama, yaitu ketika nanti router kita atau DNS kita itu mendapat serangan dari publik atau dari jaringan internet. Baik, kita akan coba lakukan skema yang pertama ya. Nanti teman saya akan coba lakukan penyerangan melalui jaringan publik.
Oke, sekarang saya akan coba remote Winbox saya terlebih dahulu, router saya ini. Kemudian di router saya ini hanya mencantumkan hanya konfigurasi sebagai basic config ya. Kemudian nanti distribusi internet ke jaringan lokal yaitu laptop saya. Kemudian pada IP DNS-nya saya sudah centang allow remote request. Oke, kemudian saya akan coba atau teman saya akan coba lakukan attack terhadap router saya sambil saya pantau menggunakan tools, namanya tools profile. Saya start seperti ini, kemudian saya masuk juga ke sistem resource. Nah, kita bisa lihat di sini, ketika nanti ada penyerangan, ya, CPU load kita sampai 100%, ya ini ya. Ini adalah CPU load kita sampai 100%, kemudian DNS-nya itu terlihat dia meningkat angkanya menjadi sekitar 50-an%. Artinya apa? Penyerang dia selain mengirimkan flood atau paket yang banyak ke router kita, dia juga menyerang port 53. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya atau cara mengatasinya? Yang pertama sebenarnya teman-teman bisa menggunakan yang namanya IP firewall filter. Cuman pada kesempatan kali ini saya tidak akan menggunakan itu karena apa? Karena filter dia paketnya itu dia akan tetap masuk atau diproses di dalam router kita. Nah, agar nanti paket-paketnya itu tidak masuk ke dalam router kita, kita bisa menggunakan firewall raw, yang mana sebelum masuk ke pre-routing itu dia akan ditangkap terlebih dahulu. Sehingga nanti untuk trafficnya dia tidak masuk ke jaringan lokal kita. Nah, caranya gimana? Ya, yang pertama silakan teman-teman cari menu IP firewall. Kemudian di sini ada filter NAT Mangle RAW. Nah, sebenarnya di sini saya sudah buat ya untuk skema yang pertama ini. Oke, kita coba buka. C-nya adalah pre-routing ya karena dia masuk ke router ataupun melalui router. Kemudian protokolnya adalah UDP ya. Destination portnya adalah 53 ya. Kita tahu di sini penyerangnya dia adalah menyerang terhadap port DNS yang mana DNS menggunakan port 53. Kemudian in interface-nya ini adalah interface yang mengarah ke internet. Di sini saya menggunakan Ether 1 berarti nanti in interface-nya adalah Ether 1. Kemudian action-nya adalah drop. Oke, kemudian sambil saya pantau ya. Di sini kemudian ini akan saya aktifkan. Sambil dilihat di sini CPU-nya dia langsung turun ya. Yang tadinya 100% itu sekarang tinggal sekitar 15 sampai 20%, yang mana penurunannya itu hampir berapa berarti? 80% ya. Itu. Jadi dengan skema seperti ini, dengan langkah menggunakan firewall filter ini, paling tidak router teman-teman itu tidak sampai CPU-nya naik 100%. Jadi masih tetap bisa berjalan. Nah, kemudian cara mengatasinya yang lain gimana? Yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan tools yang lain yang namanya adalah tool torch. Nih, kemudian ya interface-nya adalah silakan diisi interface yang mengarah ke WAN ya atau ke arah public Ether 1. Kemudian ini port sama protokolnya itu silakan dicentang. Kemudian klik saja start. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, si penyerang itu dia berasal dari IP 172.25.119.210. Artinya ini adalah alamat IP public ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat juga ini masih ada sekitar 10 mega ya paket yang dia membanjiri dari router kita ke jaringan IP public atau ke ISP kita. Tuh. Itu adalah skema yang pertama ya, kita bisa tangkap menggunakan yang namanya IP firewall raw.
C-nya prerouting, kemudian protokolnya UDP, portnya 53, in interface-nya adalah interface yang mengarah ke jaringan publik. Baik, ini adalah skema yang pertama. Kemudian kita akan coba skema yang kedua, ya, yang mana penyerangnya itu bukan berasal dari publik, malah justru dari jaringan lokal kita sendiri. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang paling berbahaya ya, karena nanti bisa membuat jaringan lokal kita itu benar-benar lumpuh. Tidak bisa internet sama sekali, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kita akan coba skema yang kedua. Oke, pada skema yang kedua ini ya, saya akan coba lakukan bandwidth test terlebih dahulu, seolah-olah ini saya adalah klien ya yang ada di jaringan lokal. Saya akan coba speed test ya, saya berlangganan 20 mega sekarang ya. Aman-aman saja, saya speed test dapatnya sekitar 20 mega. Nah, kemudian ternyata terjadi serangan dari jaringan lokal. Oke, saya akan stop dulu. Ternyata terjadi serangan dari jaringan lokal kita. Kemudian saya akan coba lakukan speed test. Yang tadinya saya bisa mendapatkan 20 mega, sekarang saya hanya mendapatkan nih, bahkan tidak sampai 1 mega. Loh, oke, naik 6 mega. Nggak ada separuhnya ya. Yang tadinya saya berlangganan 20, ternyata saya hanya mendapatkan ya naik turunnya sampai 10 mungkin ya. Separuhnya dari langganan saya internet ke router saya ini. Seolahnya seperti itu. Nah, kita akan coba lakukan cek ya menggunakan tool torch. Kemudian interface-nya ini adalah interface yang mengarah ke jaringan lokal kita. Ya. Sebenarnya di sini saya sudah membuat bridge ya. Yang mana bridge tersebut berisi Ether 2, kemudian WLAN 1 yang ada di hub asilet saya ini. Kemudian saya sudah memancarkan WiFi juga. Jadi nanti teman saya ini dia akan menyerang dari jaringan lokal yang berasal dari WiFi seperti itu. Nah, kemudian karena saya interface-nya menggunakan bridge nih ya, bridge LAN, maka nanti interface-nya atau interface-nya itu yang keluarnya atau masuknya itu menggunakan interface bridge atau bridge LAN. Kemudian saya akan coba start ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada IP dengan alamat 192.168.200.252 dengan tujuan adalah 192.168.200.1 yang mana ini adalah IP dari router saya ini ya. Dia mengirimkan paket secara terus-menerus. Nih. Dia mengirimkan paket secara terus-menerus. Yang mana besarnya paket itu sangat besar sekali. Tuh. Paketnya ada sekitar 3.000 berapa ini? 2.000 sekian, 3.000-an. Kemudian untuk bandwidth-nya sendiri dia sudah makan sekitar 30-an megabit. Ya, yang mana lalu lintas data di wireless saya itu sekarang sudah turun. Yang tadinya mungkin kalau untuk GN itu mungkin bisa sampai sekitar 60 sampai 100 megabit. Nah, ini mungkin sudah dipakai sekitar 30-an. Jadi nanti speednya atau throughputnya dia akan otomatis turun. Itu baru dilakukan oleh satu orang. Apabila nanti yang menyerang itu lebih dari satu orang ya, itu bisa dibayangkan nanti. Jaringan WLAN-nya itu benar-benar lumpuh, nggak bisa digunakan. Nah, kemudian untuk antisipasinya gimana? Kalau untuk antisipasinya karena kita sudah tahu alamat IP dari penyerangnya, ya kalau di jaringan lokal tinggal kita cari aja. Ya, kita cari aja yang mempunyai alamat IP tersebut siapa, kemudian nanti dicek di dalamnya dia sedang melakukan atau menyerang router kita menggunakan aplikasi apa. Itu nanti bisa di stop dulu. Atau kalau teman-teman
kliennya sudah banyak, teman-teman bisa lakukan blok untuk IP tersebut. Contohnya adalah kita akan blok akses dari 192.168.200.252. Ya, tinggal kita masuk ke IP, firewall, kemudian nanti di filter juga boleh, di raw juga boleh. Nih bahkan saya sekarang buka Winbox aja nggak bisa karena penyerangnya itu dari jaringan lokal. Oke. Oke. Sudah bisa kebuka ya. CPU-nya naik walaupun nggak sampai 100%. Saya akan coba filter. Tadi IP-nya adalah berapa tadi? Cek lagi. LAN. Tuh, starts. Oke. Berapa ya tadi? 252 kalau nggak salah. Wih, oke. Putus lagi. Oke, saya coba cek dari DHCP server. Nggak kelihatan, ngehang. Oke, 252 kelihatan. Penyerangnya dari situ. IP firewall raw, kemudian tambahkan C-nya preloading, source address-nya adalah 192.168.200.252. In interface-nya adalah LAN, exit-nya adalah drop. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya matikan dulu. Nah, kemudian saya akan coba lakukan speed test lagi karena tadi mungkin penyerangnya belum kita blok ya. Kita akan coba lakukan speed test lagi. Nah, ketika penyerangnya sudah kita blok ya, untuk aksesnya kita sudah bisa maksimal lagi untuk browsing atau kita speed test itu hasilnya sudah mendekati lah ya, nggak jauh-jauh banget ya. Kalau tadi cuma dapat sekitar 10, sekarang penyerangnya sudah ketahuan ya lumayan lah. Masih bisa mendekati sekitar 17 sampai 20. Begitu. Kemudian untuk ketika teman-teman terjadi serangan DDoS ataupun UDP attack dari jaringan publik ataupun dari jaringan lokal, sebenarnya traffic itu tetap masih bisa menuju ke IP kita. Walaupun tidak sampai lokal proses, tapi trafficnya itu tetap membanjiri baik itu dari jaringan lokal ataupun dari jaringan publik. Nah, cara mengatasinya karena nanti di jaringan publik itu sudah bukan ranah kita, ya kita tentunya harus lapor ke ISP tempat kita berlangganan internet. Kita lapor, Pak, IP sekian itu ada penyerangan DDoS ke router saya atau ke server saya. Jadi minta tolong untuk diblok IP publik tersebut. Itu solusinya. Kemudian untuk yang di jaringan lokal ya kita harus cari tahu siapa penyerangnya. Kita gunakan ToolTouch, kita dapat IP-nya berapa, kita cari laptop atau perangkat yang menggunakan IP tersebut siapa. Nah, kita bisa blok ataupun kita bisa lakukan penggantian IP atau nanti bentuk aplikasinya silakan dimatikan. Seperti itu untuk bagaimana cara penanganan ketika ada UDP attack terhadap serangan DNS router MikroTik kita. Oke, jadi begitu cara mengamankan router DNS kita dari serangan publik atau serangan dari jaringan lokal kita. Yang pertama adalah teman-teman silahkan gunakan firewall filter raw. Kemudian teman-teman juga bisa gunakan tools yang namanya ToolTorch agar teman-teman bisa tahu dari mana asal serangan tersebut. Buat teman-teman yang pengen belanja peralatan jaringan khususnya MikroTik, silahkan teman-teman bisa menghubungi kami atau langsung saja ke website citraweb.com ataupun ke marketplace
tempat teman-teman biasa belanja online. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Halo? Hah? Iya. Tes. Masuk. Wis toh? Malah mandek ya. Oke, wis iki langsung. Oke. Oke, jadi nanti kita akan dibagi. Jangan lupa tombol khususnya jaringan bersapis. Jenis. Cengis. Kita atau jaringan atau server kita. Pada ini, serangan cyber bisa terjadi dari mana saja. Bisa terjadi dari publik, ya Allah, perang titik loh, bos. Yo.